Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kita bertemu lagi pada saat ini. Kita juga bersyukur untuk kasih karunia dan kemurahan Tuhan, di mana kasih-Nya hadir di tengah-tengah kita melalui sahabat kita, teman kita, dan juga melalui keluarga kita. Dan marilah kita merayakan kasih Tuhan yang agung itu dengan kita memuji nama Tuhan. Agunglah kasih Allahku dari NKB 17. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar dari tokoh Yusuf saat menghadapi saudara-saudaranya yang telah menyakiti dan bahkan menjual dirinya. Kasih Allah yang menyertai Yusuf memampukan ia memberi pengampunan kepada saudara-saudaranya dan bahkan juga kepada seluruh keluarganya. Maukah kita belajar dari kisah Yusuf ini? Hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi pendukung. Saudara, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Allah yang baik, izinkanlah kami pada saat ini membaca kitab suci kami, mengambil inspirasi dari dalamnya, dan berusaha untuk hidup sesuai dengan kehendak dan sabda Tuhan ini. Bersabdalah sebab kami telah siap untuk mendengar. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara semua, sahabat yang terkasih, mari kita membaca Alkitab. Dan kita akan membaca dari Kejadian pasalnya yang ke-45 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-15. Sebuah kisah yang sangat mengharukan tentang Yusuf yang bertemu dengan kakak-kakaknya setelah berpuluh-puluh tahun mereka terpisah. Bukalah Alkitabmu dan mari kita membaca Kejadian 45 ayat 1 sampai dengan 15. Saya akan bacakan. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut
dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi, bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Fir'aun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Gosyen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa bapa kemari. Lalu dipeluknya leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua keluarganya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Saudara semua, sama seperti Anda, saya yakin bahwa salah satu pribadi yang paling penting dalam hidup kita adalah ibu. Ibu saya sekarang sudah berusia sekitar 80 tahun, dan saya sendiri 50 tahun. Dan saya ingat ada satu peristiwa kecil yang terjadi ketika saya berusia sekitar 10 tahun. Itu berarti 40 tahun yang lalu. Saat itu saya masih SD dan saya yakin ibu saya tidak lagi ingat apa peristiwa itu, tetapi saya selalu ingat. Malam hari saya tertidur, lupa menggosok gigi karena terlalu lelah, dan ibu saya membangunkan saya dan berkata, Yoas, bangun, gosok gigi." Dengan malas saya kemudian menggosok gigi dan siap untuk tidur lagi. Tapi kemudian ibu saya, "Cuci kaki." Dia berkata begitu. Dan maka saya menjadi sangat jengkel. Akhirnya saya terpaksa mencuci kaki, dan secara spontan dalam keadaan mengantuk saya membentak ibu saya. "Mami nyebelin." 1 detik setelah saya mengelontarkan kalimat keras itu, saya sangat menyesal. Dan tahukah Anda bahwa peristiwa kecil malam itu masih membekas di dalam ingatan dan bahkan hati saya setiap kali saya mengenang bagaimana saya membentak ibu yang sungguh saya cintai. Bahkan setelah 40 tahun sampai hari ini. Nah, ketahuilah teman-teman semua bahwa semua relasi pasti memiliki resiko munculnya luka dan sakit hati. Itu sudah pasti. Kalau Anda tidak mau terluka, jangan berrelasi. Anda tidak akan terluka. Tetapi ketika Anda tidak berrelasi, maka Anda akan terasing dan pada akhirnya malah akan terluka di dalam keterasingan dan kesendirian Anda. Jadi tidak ada pilihan buat kita selain berrelasi, dan itulah sebenarnya juga hakikat dari manusia. Kita tidak pernah bisa hidup tanpa orang lain.
Dan karena itu juga tidak ada pilihan buat kita untuk tidak dilukai dan melukai orang lain dalam hubungan kita. Maka yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana kita menyadari, mengolah, dan kemudian juga menerima kenyataan itu. Nah, seseorang pernah berkata, setiap relasi itu memiliki retakan, crack. Kita bisa mematahkannya dan hilanglah retakan itu, tetapi juga hancurlah, ya, kalau kita bayangkan seperti sebuah bejana, hancurlah bejana itu dan hancurlah relasi itu. Atau kita bisa menerima bahwa ada retakan itu dan kemudian kita menambalnya dengan apa? Dengan pengampunan. Dan dalam budaya Jepang dikenal sebuah tradisi yang disebut sebagai Kintsukuroi. Kintsukuroi adalah sebuah tradisi menambal sebuah guci, ya, atau bejana atau mangkok yang retak, dan retakan itu ditambal dengan emas, dan tiba-tiba harganya menjadi sangat melambung tinggi dan mahal. Dan seperti itulah pengampunan. Dia tidak menghilangkan keretakan dan rasa sakit yang muncul karena kesalahan seseorang pada kita atau kesalahan kita pada orang itu, tetapi menutupinya dengan pengampunan yang berharga seperti emas itu. Dan dengan cara itu kita menjaga cinta kasih dan relasi. Pengampunan adalah wujud dari cinta kasih yang membuat sebuah relasi itu terus bertahan. Keluarga itu bertahan karena pengampunan, bahkan membuatnya bernilai tinggi seperti Kintsukuroi itu. Ingat, Paulus berkata dalam 1 Korintus pasal yang ke-13, kasih itu tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia menutupi segala sesuatu, seperti emas yang menambal dalam tradisi Kintsukuroi itu. Nah, hari ini kita membaca sebuah ending dari sebuah drama panjang dari keluarga Yakub dan anak-anaknya, khususnya salah satu anak yang bernama Yusuf. Sebuah drama yang panjang, memakan waktu berpuluh-puluh tahun, dan kita bisa membacanya di dalam kitab Kejadian mulai dari Kejadian 37 sampai dengan yang hari ini kita lihat, Kejadian 45. 9 pasal dihabiskan untuk mengisahkan berpuluh-puluh tahun betapa getirnya kehidupan Yusuf yang dilukai oleh kakak-kakaknya itu. Kita ingat kisah awalnya. Yusuf anak ke-11 dari 12 anak Yakub, sangat dimanja melebihi kakak-kakaknya. Ini kesalahan banyak orang tua, memperlakukan satu anak lebih disayang dari anak yang lain, ya. Dan kita melihat konsekuensinya. Pada satu kali dia datang ketika kakak-kakaknya menggembalakan domba, dan dia menyombongkan bagaimana dia ini disayang melebihi semua kakaknya, dan mereka menjadi cemburu, dan akhirnya dia dijual kepada pedagang budak dari Mesir. Dan kakak-kakaknya kemudian membuat cerita bohong kepada Yakub, mengatakan bahwa Yusuf mati diterkam binatang buas. Bertahun-tahun nama Yusuf perlahan hilang dari kisah keluarga Yakub. Dan Yusuf seorang diri menjalani kehidupan yang sangat berat di Mesir, dan sampai akhirnya dia tiba di istana Fir'aun, berhasil memikat perhatian raja Mesir itu, dan kemudian dipercaya menjadi penguasa Mesir. Dan kita membaca kisahnya, bagaimana muncul bala kelaparan, termasuk juga di tempat Yakub dan keluarganya itu hidup, dan Yakub mengutus anak-anaknya, kakak-kakak Yusuf, untuk pergi ke Mesir tanpa tahu bahwa penguasa Mesir itu sekarang adalah Yusuf, anaknya. Karena mereka mendengar bahwa Mesir berkelimpahan. Nah, dari bacaan tadi kita mendengar bagaimana Yusuf kemudian menyatakan diri, inilah aku Yusuf, kepada saudara-saudaranya. 10 diantaranya adalah kakak-kakak yang menjual dia, menyakiti dia.
Bayangkan, Yusuf sekarang sudah menjadi penguasa Mesir, dan sekarang orang-orang yang mencelakakan dia di depan dia, ya, dalam keadaan lapar, menderita, terancam kemiskinan. Sungguh sebuah perfect revenge, sebuah pembalasan dendam yang sempurna, saat terbaik untuk menyakiti kembali mereka. Akan tetapi kita membaca bagaimana Yusuf tidak memakai kesempatan emas itu untuk membalas dendamnya, tetapi memakainya sebagai emas kinsukuroi, mengampuninya dan bersatu kembali dengan kakak-kakaknya. A loving family is a forgiving family. Sebuah keluarga yang saling mencintai adalah keluarga yang mengampuni. Dan di sini secara kita menyaksikan kualitas atau karakter dari seorang pengampun seperti Yusuf. Dan mari kita lihat ada 4 kualitas, 4 pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah mengharukan ini. Yang pertama, yaitu bahwa kesalahan di dalam sebuah relasi itu unpredictable, tidak terduga apa akibatnya, dan juga irreversible, tidak bisa dibatalkan. Sekali kita ini melakukan kesalahan, ya sudah terjadi. Akan tetapi kesalahan itu forgivable, dapat diampuni. Ya, ketika kita melakukan satu kesalahan, ada akibat, ada konsekuensi yang seringkali tidak bisa kita duga. Kita bisa saja hanya bercanda melakukan sebuah prank atau kekonyolan, tapi ternyata bisa mencelakai orang lain begitu parah, unpredictable. Saya ingat sebuah kisah bagaimana seorang murid SMA pernah bercanda dengan menarik kursi dari temannya yang berdiri dan mau duduk, dan ternyata prank yang menyebalkan itu mengakibatkan apa? Temannya itu jatuh dan bagian belakangnya terbentur kursi itu, dan dia nyaris buta. Saya pernah bermain peta umpet dengan kakak saya ketika kami masih kecil, dan dengan gagah-gagahan kami memakai senjata kami. Dan tahukah Anda senjata saya apa? Baygon, semprot. Dan saya bersembunyi ketika kakak saya itu mendapati saya semprot dia, dan matanya kemudian kena baygon yang sangat pedih itu, dan akhirnya ayah saya membawanya ke rumah sakit. Hari itu saya sangat menyesal. Sebuah tindakan kecil bisa mengakibatkan konsekuensi yang tidak terduga dan tidak bisa dibatalkan. Sekali kita melakukannya, penyesalan terjadi. Sudah terlanjur terjadi. Nah, kesalahan kakak-kakak Yusuf juga unpredictable dan irreversible. Mereka tidak menduga separah itu akibat yang harus mereka tanggung. Kehilangan adiknya. Sejarah hidup mereka segera berubah pada detik mereka menjual Yusuf ke pedagang Mesir sebagai budak. Tetapi ada satu hal yang bisa mengatasi kesalahan itu. Forgiveness, pengampunan. Kesalahan kita atau kesalahan orang lain terhadap kita memang unpredictable dan irreversible, tetapi itu semua forgivable. Ini yang pertama. Ya, yang kedua, kita belajar bahwa pengampunan itu forgiving artinya, tetapi tidak berarti forgetting. Ketika kita mengampuni, sering orang berkata, ya kita harus lupakan. Kita tidak bisa melupakan kesalahan, bukan? Selalu ingat. Forgiving tidak sama dengan forgetting. Kita tidak melupakan kesalahan itu, dan mungkin orang yang kita lukai juga tidak melupakan kesalahan kita. Tetapi forgiveness, walaupun tetap membuat kita ingat, berarti kita memutuskan bahwa kesalahan itu tidak kemudian membatasi dan menghancurkan relasi kita itu. Itu makna dari mengampuni. Nah, lihat ayatnya yang keempat dan yang kelima.
Lalu kata Yusuf di sini apa? Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa? Ya, dikatakan di sana, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku di sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Yusuf ingat semua kesalahan kakak-kakaknya, tetapi dia memutuskan untuk tidak menjadikan ingatan yang sungguh kelam dan menyakitkan itu sebagai pembatas dan penghalang relasinya dengan kakak-kakaknya. Keluarga ini sudah terpecah, kenangan yang pahit, tapi dia memutuskan untuk mengampuni, untuk memulihkan keretakan itu. Forgiving, bukan forgetting. Yang ketiga, kita belajar di sini bahwa kekuatan mengampuni itu memang berada di dalam batin, yang kemudian kita tuangkan di dalam tindakan mengampuni, tetapi kekuatan itu sesungguhnya berasal dari Allah si pengampun itu, sang pengampun itu. Pada ayat yang kelima ditekankan di sana, untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Dan dia ulangi itu pada ayat 7, 8, dan 9. Allah menyuruh aku. Bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dia ulang-ulang terus bahwa Allah lah yang bekerja di balik semua tragedi hidupku ini. Luar biasa sekali. Kekuatan Yusuf untuk mengampuni kakak-kakaknya dia peroleh dari Allah. Dia memiliki keyakinan bahwa Allah itu adalah Allah masa depan, bukan Allah masa lalu. Maka kalau pada hari ini, masa kini, aku dilukai dan masa silamku tiba-tiba menjadi penuh keburukan dan kesedihan, Allah membawaku ke masa depan. Allah merangkai masa depan yang baik buat aku dan buat keluargaku. Dan ini sesungguhnya yang menuntun kita pada pelajaran yang keempat, yang terakhir, yaitu bahwa seseorang itu mengampuni, artinya apa? Orang itu tidak terpaku pada masa lalu di belakang, tapi mengarahkan perhatiannya pada masa depan. Bayangkan jika Yusuf menjadi seorang pendendam yang terpaku pada masa silam. Dia akan mengambil sebuah sikap pada hari itu dengan semua ingatan buruk masa silamnya, bahwa aku akan membalas dendam. Tersedia kesempatan baik untuknya yang dia tunggu selama puluhan tahun untuk membalas kejahatan kakak-kakaknya. Apalagi dia sekarang seorang penguasa yang begitu punya power. Tapi Yusuf adalah seorang pengampun. Dia melihat masa depan. Hari itu, hari ini, buat seorang pengampun seperti Yusuf adalah kesempatan menciptakan Kinsukuroi, menciptakan sebuah masa depan yang baru. 4 pelajaran itu kiranya boleh menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang penuh kasih dan pengampunan. Sudah 7 bulan lamanya kita terjebak dalam situasi pandemik ini. Saya tahu bahwa tentu sangat membosankan dan nyaris membuat kita semua menjadi putus asa dan jengkel. Kenapa harus terus di rumah? Dan yang lebih membuat kita tidak bisa menikmati hidup ini mungkin adalah karena kita terjebak di dalam rumah, terus-menerus harus berelasi dengan ayah, ibu, papa, mama, kakak, adik, dan orang-orang lain yang tinggal serumah. Membosankan sekali, ya. Berapa kali teman-teman semua dibuat jengkel oleh mereka, dan berapa kali membuat mereka jengkel. Tapi saya mau kasih tahu kepada Anda semua, ketahuilah bahwa at the end of the day, kita nggak bisa lepas dari mereka. Keluarga adalah apa yang tersisa buat kita di masa yang muram dan murung ini. Maka mari kita pertahankan keluarga kita. Kita belajar dari Yusuf.
kita pasti disakiti, kita pasti menyakiti. Ya. Ketika kita disakiti, belajarlah memaafkan. Ketika kita menyakiti, belajarlah meminta maaf. Dan semua hal yang menjengkelkan yang kita alami itu memang tidak bisa dibatalkan, sudah terlanjur terjadi. Tapi semua itu bisa dimaafkan. Kita tidak akan lupa semua itu. Unforgettable. Tapi semua itu forgivable. Dan yang paling penting, mari kita hargai keluarga ini. At the end of the day, merekalah yang akan selalu ada dalam hidup kita. Teman-teman kita akan punya hidupnya sendiri, tapi keluarga kita yang bersama dengan kita, mereka pemberian Tuhan yang terbaik. Dan terutama di masa seperti ini, biarlah Allah yang sudah mengampuni kita akan membawa keluarga kita menuju masa depan. Sebab Tuhan merancang yang terbaik buat keluarga kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari teman-teman, kita naikkan doa-doa syafaat kita. Ya Allah yang sungguh baik, Engkau menata masa depan kami dengan baik. Izinkanlah kami punya pengharapan ke depan. Di masa yang muram dan murung ini, kami kerap kali kehilangan kesabaran, pengharapan. Kami berputus asa, merasa bosan dengan hidup ini. Tapi biarlah kami punya semangat baru untuk bertahan lebih lama lagi. Sebab kami tahu bahwa Tuhan tidak berhenti bekerja. Oleh karena itu, berikanlah kekuatan kepada para murid yang harus melakukan studi mereka. Biarlah mereka terus bertahan, bahkan menemukan kebaikan Tuhan dan kegembiraan baru. Juga bagi para guru, berikanlah kepada mereka kesabaran, kekuatan untuk boleh melakukan tugas yang berat sebagai pendidik di tengah semua keterbatasan ini. Biarlah kami semua, guru, murid, karyawan, juga pengurus dari BPK Penabur di Bandung, boleh memiliki kekuatan untuk menjalani semua ini bersama dengan Tuhan. Ketika kami menyakiti orang lain atau kami disakiti oleh orang lain, khususnya orang tua kami, saudara kami, orang-orang lain dalam keluarga kami, izinkanlah kami untuk belajar mengampuni dan menerima pengampunan dari orang lain. Dan dengan itu kami dapat makin membuat keluarga kami menjadi keluarga yang diwarnai oleh cinta kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk usaha pemerintah dan semua pihak, para dokter, ilmuwan, untuk terus mengusahakan selesainya pandemi ini, sehingga semua dapat berjalan kembali seperti seharusnya. Inilah doa-doa kami Tuhan, yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa, berserah
Mari kita pulang dan kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa melalui Kristus Yesus di dalam kuasa Roh Kudus hadir di dalam setiap keluargamu dan mendorongmu untuk menyatakan cinta kasih-Nya yang penuh dengan pengampunan dan pemulihan itu. Allah memberkati dan meneguhkanmu sekalian sampai kita bertemu kembali hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.